Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ziafika, NPM 210107015 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS kembali, yaitu mengenai tugas biokimia dan fisika kesehatan tentang pemeriksaan darah hemoglobin, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan urin untuk kehamilan, serta sekret vagina untuk pemeriksaan pap smear. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan darah hemoglobin itu. Apa itu tes hemoglobin? Tes hemoglobin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah hemoglobin di dalam darah. Hemoglobin adalah protein pada sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Selain itu, hemoglobin juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dari organ dan jaringan tubuh kembali ke paru-paru. Proses pemeriksaan tes hemoglobin. Yang pertama, bagian yang akan disuntik akan dibersihkan dengan antiseptik. Yang kedua, pertama-tama lengan atas akan diikat oleh perban elastis agar aliran darah dapat terkumpul. Yang ketiga, darah kemudian akan diambil dengan cara menyuntik jarum ke pembuluh darah. Yang keempat, darah yang diambil dimasukkan ke dalam tabung, lalu perban elastis akan dilepas untuk mengembalikan aliran darah seperti semula dan membuat darah tetap mengalir ke dalam tubuh. Yang terakhir atau yang kelima, ketika jumlah darah yang diambil dirasa sudah cukup, suntikan akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Yang kedua, yaitu tentang cek golongan darah. Nah, cek golongan darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. Ada juga nih peringatan cek golongan darah. Yang pertama, jika Anda merasa lemas usai menjalani proses pengambilan darah, hubungi keluarga atau kerabat untuk mengantar pulang. Yang kedua, proses pengambilan darah umumnya mudah dan cepat. Namun, ada di beberapa orang diperlukan lebih dari satu kali suntikan untuk menentukan letak pembuluh darah vena yang tepat. Prosedur cek golongan darah. Cek golongan darah dilakukan dengan mengambil sampel darah terlebih dahulu. Petugas laboratorium akan mengikat tali elastis di sekitar lengan atas pasien agar pembuluh darah pada lipat siku terbendung dan mudah untuk dilihat. Setelah itu, petugas akan membersihkan kulit di sekitar pembuluh darah tersebut dengan alkohol untuk menghindari kontaminasi kuman. Usai dibersihkan, jarum suntik akan ditusukkan ke dalam pembuluh darah untuk mengambil sampel. Setelah sampai darah diambil, jarum suntik akan ditarik keluar secara perlahan, dan titik suntikan akan ditutup dengan kapas serta plester. Selain dari pembuluh darah vena, sampel darah juga bisa diambil dari ujung jari juga loh. Tipe-tipe golongan darah itu ada A+, B+, AB+, O+, A negatif, B negatif, AB negatif, dan O negatif. Setelah cek golongan darah selesai, hasil pemeriksaan golongan darah umumnya dapat diterima dalam hitungan menit dan pasien dapat mendonorkan atau mengetahui golongan darahnya tersebut. Lanjut ke pemeriksaan ketiga, yaitu tentang pemeriksaan urin untuk kehamilan. Pengertiannya adalah, tes urin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat kondisi air seni mulai dari warna, bau, hingga zat-zat yang terkandung di dalamnya. Tes urin digunakan untuk berbagai keperluan, selain itu juga untuk mendeteksi masalah kesehatan, menentukan kehamilan, dan penggunaan zat tertentu. Tahapan pemeriksaan urin. Yang pertama, bersihkan area sekitar lubang kencing dengan tisu khusus yang disediakan. Yang kedua, jangan menampung air seni sejak pertama pipis, tapi biarkan sedikit urin mengalir lebih dulu di awal proses buang air kecil. Yang ketiga, setelah itu, tampung urin dalam wadah khusus yang telah disediakan. Yang keempat, jumlah urin yang perlu ditampung adalah minimal 30-59 ml. Yang kelima, sesudah sampel dirasa cukup, pasien bisa melanjutkan proses buang air kecil seperti biasanya. Yang terakhir, lalu tutup wadah hingga benar-benar rapat.
Tujuan pemeriksaan urin adalah berguna untuk memeriksa gula, keton, atau bakteri dalam tubuh, serta untuk memeriksa fungsi ginjal, infeksi, ataupun masalah kesehatan lainnya. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai pemeriksaan sekret vagina untuk pemeriksaan pap smear. Pap smear adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk deteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim. Apa sih yang memerlukan pemeriksaan pap smear? Yaitu perempuan berusia 21 sampai 65 tahun. Disarankan untuk menjalani pemeriksaan pap smear secara rutin, terlebih bila telah aktif secara seksual, sebab kanker serviks yang dipicu oleh infeksi human papillomavirus bisa menular lewat hubungan seks dan kontak kulit. Tahapan pap smear, yaitu pap smear bisa dilakukan saat sedang tidak dalam masa haid. Jangan memakai douche untuk membersihkan vagina sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tindakan. Persiapan lainnya adalah tidak berhubungan seksual dan tidak memakai tampon setidaknya 2 hari sebelum, serta tidak menggunakan alat kontrasepsi. Cukup sekian presentasi mengenai masalah pemeriksaan yang telah saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.